Loh, aku setiap kencing kok masih sisanya banyak netes-netes, berarti ada yang salah nih, ada yang nggak bener nih. Harus segera diperiksakan ke dokter urologi. Nanti akan kita evaluasi. Kalau recovery-nya sih nggak ada, orang dia cuma tiduran aja. Tanpa persiapan? Tanpa persiapan, tanpa recovery. Jadi sebenarnya batu ginjal ini pada orang-orang yang sudah pernah mengalami batu ginjal, dia akan punya resiko 3-4 kali lebih tinggi daripada orang yang belum pernah kena batu ginjal sama sekali. ESWL itu adalah suatu tindakan untuk mengeluarkan batu ginjal tanpa melalui operasi. Jadi kalau kita tahunya dulu batu ginjal atau batu saluran kencing itu kan tahunya gimana ngeluarinnya kan harus dengan operasi ya. Kemudian teknologi berkembang dari operasi dengan pembedahan, kemudian berkembang lagi dengan operasi dengan pembedahan minimal atau sayatan tapi minimal. Kemudian ada lagi teknologi dengan operasi tanpa pembedahan. Nah, yang terakhir adalah tanpa operasi batu pun bisa dilakukan pembedahan. Jadi teknologinya semakin maju, harapannya semakin ke depan itu tanpa ada luka pun batunya sudah bisa dikeluarkan gitu. Dan teknologinya yang digunakan adalah dengan bantuan gelombang. Jadi kepanjangan ESWL sendiri adalah extracorporeal shockwave lithotripsy atau pemecahan batu di luar tubuh manusia atau di luar tubuh pasien dengan mengalirkan gelombang langsung ke ginjal di mana batu itu berada begitu. Bisa disebut ESWL. Ini di RSUD Dr. Rizka? Sudah ada, sudah. Sejak 2023. Kebetulan kita memakai alat yang cukup baru, mungkin hanya beberapa rumah sakit di Indonesia yang punya alat ini karena tergolong baru, dan alhamdulillah kita juga bisa mendapatkannya dengan potensialnya jauh lebih bagus di antara ESWL yang generasi sebelumnya begitu. Kalau tindakannya biasanya gini, sebelumnya pasien sebelum kita putuskan untuk dilakukan ESWL, biasanya pasien datang ke rawat jalan dulu, begitu sudah memenuhi kriteria baru kita langsung lakukan bisa. Jadi tanpa persiapan. Jadi murni pure pasien datang, cuman tiduran selama 1 jam, prosesnya kurang lebih 1 jam, habis itu pulang, udah. Cepat ya? Cepat. Jadi yang pasti ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi untuk ESWL sendiri ada syaratnya, yaitu adalah di mana jika pasien mengalami batu ginjal tanpa ada sumbatan ginjal. Jadi ada batu tapi tidak ada komplikasinya. Misalkan ada sumbatan ginjal atau ada infeksi atau nanah dalam ginjal. Jadi murni batu saja yang bisa. Terus dilihat dari ukurannya. Biasanya ukurannya di bawah 3 atau 4 cm kita bisa. Kemudian tingkat kepadatan batu. Kalau tingkat kepadatan batu, jadi kalau kepadatan batu ada ukurannya ya, namanya Hornfield unit. Itu kalau di bawah 1000 itu masih optimal. Tapi kalau sudah di atas 1000 biasanya tidak optimal. Jadi yang menyebabkan batu ginjal keluar atau tidak pasca ESWL itu ada beberapa faktor ya. Definisi tidak keluar itu sendiri kita harus pastikan nih ke pasien. Maksudnya tidak keluar, apakah pasien tidak merasakan batu itu keluar, atau sebenarnya batu itu keluar tapi dari menjadi bentuk serpihan yang kecil-kecil. Untuk memastikan itu biasanya pasca ESWL kita lakukan diagnostik ulang ya dengan USG ataupun CT scan sehingga kita bisa mereview nih. Misalkan ukuran sebelumnya batunya 8 mili atau 1 cm, pasca dilakukan tindakan jadinya berapa? Kalau ukurannya berkurang, sebenarnya batunya itu sudah keluar, tapi belum semuanya, tapi dalam bentuk pecahan kecil-kecil ya. Ada juga pada batu yang terlalu keras, biasanya pecahnya itu berupa kayak serpihan kecil-kecil. Tapi kalau batu dengan kepadatan yang tidak begitu padat, dia akan pecah berupa bentuknya kayak kerikil, walaupun itu juga bisa jadi pada batu yang besar. Kalau bentuknya kerikil, pasien akan pasti merasa, wah keluar nih, keluar. Tapi kalau pecahnya dalam bentuk yang cukup halus dan keluar bersamaan dengan kencing, itu terlalu kecil, biasanya pasien nggak ngerasa. Sebenarnya gitu. Sudah keluar, sebenarnya sudah keluar. Lah oleh karena itu
biasanya 1-2 minggu pasca ESWL kita pun akan melakukan diagnostik tadi. Satu, jadi dari pasiennya sendiri ya. Problem kedua, benar keluar atau tidak, kita lihat. Jangan-jangan batunya sudah pecah tapi memang belum keluar. Bisa jadi di situ ada penyumbatan di saluran kencing atau namanya ureter. Jadi di bawahnya ginjal yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih itu ada saluran namanya ureter. Jangan-jangan batunya nyangsang nih di situ. Nah, dengan evaluasi pasca ESWL dengan CT scan atau USG, hal-hal itu bisa terjadi, bisa dievaluasi lah ya. Faktor berikutnya yang menjadikan batu tidak keluar bisa jadi terjadi seperti ini. Batunya cukup keras. Akhirnya di tindakan pertama batunya masih belum benar-benar pecah. Jadi kita perlu dari diagnostik tadi dilihat, oh ternyata antara sebelum dan sesudah ESWL batunya kok ukurannya sama nih, nggak ada perbedaan, atau ukurannya lebih kecil tapi jumlahnya lebih banyak, jadi mungkin hancur dia belum turun. Nah, kalau kasus seperti itu biasanya kita lakukan ESWL ulangan, ya seperti itu. Baik itu ada Iya. 3 faktor ya, Iya. sendiri atau mungkin ada sumbatan, Ada dari, sumbatan. Saluran Iya. kemihnya tadi. Iya, yang berikutnya batunya memang cukup keras, memang butuh tindakan yang lebih dari 1 kali. Kalau recovery-nya sih nggak ada, orang dia cuma tiduran aja. Tanpa persiapan? Tanpa recovery. Iya, paling karena gini, ESWL yang kita punya ini, satu dia autofokus ya, jadi dia bisa langsung menempatkan titiknya lebih optimal. Yang kedua, tingkat nyeri dan kekuatan itu bisa diatur berdasarkan kemampuan pasien. Misalkan power ini antara 0 sampai 20. Kita coba dari rendah sampai 10. Begitu naik 12, pasien kesakitan dia tinggal angkat tangan aja, dok, nggak bisa nih, turunin lagi dikit. Nah, nanti powernya kita kurangi tapi frekuensinya kita naikkan. Sehingga pasca operasi yang paling sering terjadi mungkin pasien ngerasa agak pegel gitu aja sih, kayak cuman kayak ditepokin gini selama 1 jam gitu aja. Iya, atau sampai 1 hari pasca ESWL kadang-kadang bisa terjadi kencing darah, tapi wajar. Itu karena adanya memar kan, ginjalnya kena gelombang memar. Cuman biasanya dengan minum yang cukup 1-2 hari berikutnya sudah aman. Jadi kalau untuk recovery kayak habis operasi itu nggak ada. Habis ESWL mau jalan-jalan pun ya nggak apa-apa. Jadi sesuai guideline internasional, kita pakai EU guideline ya di Eropa. Tindakan dalam kasus batu saluran kencing itu ada beberapa kriteria ya. Jadi nggak bisa, oh yang ini paling bagus, yang ini nggak. Jadi kalau yang pasti yang dulu kan memang tindakannya selalu semuanya bedah. Selalu dibedah, dibuka. Itu sekarang sudah bukan jadi pilihan pertama. Dengan pilihannya adalah minimal invasif atau non invasif, minimal surgery atau non surgery. Kalau dulu yang dibedah, sekarang tanpa pembedahan, misalkan dengan laser, dengan teropong, atau PCNL. Yang berikutnya adalah tanpa operasi dengan ESWL. Dan itu semuanya punya kelebihan tergantung kasusnya nih. Kalau batu ukuran di bawah 1 cm dengan tanpa ada sumbatan, ESWL masih jadi yang poin utama. Tapi begitu ada sumbatan, nanti tindakan operasi tanpa sayatan. Nanti ukuran berapa. Jadi mereka punya kelebihan di masing-masing kriteria gitu. Nah, itu adalah tugas kita sebagai seorang urolog yang menentukan nih, oh, ibu nih dengan kondisi seperti ini atau bapak kondisi batunya seperti ini bagusnya pakai ini bagusnya pakai ini. Kecuali ada kondisi tertentu, misalkan pasien ini harus dilakukan pilihan pertama, gold standarnya, misalkan harus dengan operasi laser gitu ya. Tapi misalkan dia ada komorbid, misalkan ada kencing manis, pasien pasca stroke, usia terlalu tua, dengan resiko operasinya lebih tinggi dibandingkan dengan ESWL. Nah, posisi ESWL yang nomor 2 tadi akan naik nih. Dengan kriteria, oh pasien dengan risiko yang cukup berat jika dilakukan operasi, akhirnya ESWL yang jadi peringkat pertama, jadi pilihan pertama. Jadi batu ginjal yang masih tahap awal, di mana ukuran di bawah dari 3-5 mili, jika saluran kencingnya tidak ada problem, itu akan bisa keluar sendirinya dengan bantuan minum air cukup, minum air putih yang cukup.
Dari literatur juga dikatakan selain minum air yang putih yang cukup, dengan loncat-loncat akan membantu. Seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kalau kita ngomongkan anatomi dulu ya, biar gampang. Saluran kencing itu kalau kita ambil simpelnya itu seperti tandon air. Jadi ginjal itu adalah tandon yang di atas. Dari tandon itu ada saluran menuju gentong. Saluran penghubung antara tandon sama gentong itu namanya ureter. Nah, gentong itu sendiri namanya kandung kemih. Biasanya di ujung gentong kan ada keran yang buat keluar. Lah, jalan keluar di keran itu namanya uretra. Kalau laki-laki panjang, di dalamnya penis. Tapi kalau cewek pendek. Lah, selama dari tandon sampai ke keran di gentong tadi tidak ada sumbatan, batu di bawah ukuran 3-5 mili dia akan keluar dengan sendirinya. Dengan syarat minum air putih yang bagus, yang banyak, cukup ya, paling nggak di atas 1-1,5 liter per hari. Terus dengan kegiatan yang lompat-lompat itu bisa mempercepat, seperti itu. Dan tidak suka nahan pipis. Kadang-kadang orang-orang nahan pipis itu jadi penyebab bentuknya batu, seperti itu. Terus pertanyaannya, kenapa dok kok 3-5 mili aja, kok yang 1 cm kok nggak bisa keluar? Karena pipa penghubung dari tandon ke kandung kemih tadi atau yang kita sebut dengan ureter, diameter dia cuman 3-5 mili. Pada beberapa kasus dia bisa melebar sampai 7 mili, itu pun harus dengan bantuan obat. Jadi kalau ukurannya di bawah 5 mili, semakin kecil otomatis dia akan lebih bisa keluar, seperti itu. Simpelnya sih seperti itu. Jadi sebelum melakukan tindakan SWL, kita pasti begitu pasien datang ke poliurologi, yang pertama kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan ya. Mulai pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologis, pemeriksaan fisik. Oh, ini gejalanya memang arahnya ada batu nih. Nah, untuk memastikan, biasanya kita akan lakukan diagnostik dengan dilakukan pemeriksaan radiologi. Bisa itu dilakukan USG, ronsen perut, atau CT scan, nanti tergantung kondisi pasien saat itu. Dari hasil CT scan itu, misalkan udah jadi, kita langsung evaluasi. Oh, ternyata memang indikasi, memang ada batu nih, indikasinya tindakannya apa, nanti akan kita berikan. Kalau memang di situ indikasinya untuk ESWL, ya udah langsung aja kita langsung daftarkan nanti ke poli ESWL. Pasien tinggal langsung jalan ke poli ESWL di Gedung Geraha, Poli Geraha, langsung tindakan di situ. Penyebab batu ginjal satu biasanya karena pola hidup. Biasanya kurang minum air putih, suka menahan kencing, itu akan memicu infeksi. Nah, infeksi nanti akan jadi batu juga bisa. Terus pola hidup, dietnya tinggi kolesterol, tinggi asam urat, itu tidak terkontrol akan memicu terjadinya batu pada saluran kencing. Yang berikutnya, apabila terjadi ada sumbatan di saluran kencing, itu juga bisa memicu. Dan yang paling sering terjadinya sumbatan itu biasanya pasca terjadinya infeksi. Ada juga sumbatan karena bawaan, ya kalau bawaan kita nggak bisa ini ya. Tapi kalau karena infeksi bisa memicu terjadinya batu. Kalau untuk pria ada spesifiknya lagi. Pada usia laki-laki di atas 50 tahun pasti akan terjadi pembesaran prostat. Kalau pembesaran prostat tidak diatasi dengan baik, aliran kencingnya juga akan tidak lancar. Aliran kencing yang tidak lancar itu akan bisa numpuk nih di saluran kencing, di kandung kemih. Itu juga bisa memicu terjadinya batu. Batu ginjal sendiri bisa terjadi pada kelainan genetik. Pada balita juga bisa terjadi. Pada balita yang mengalami gangguan metabolisme akibat kelainan bawaan, itu juga bisa terjadi. Karena terjadinya kelainan metabolisme bawaan, otomatis proses penyaringan di ginjal itu tidak berjalan sempurna. Akhirnya banyak timbul endapan dan memicu terjadinya batu. Jadi sebenarnya batu ginjal ini pada orang-orang yang sudah pernah mengalami batu ginjal, dia akan punya resiko 3-4 kali lebih tinggi daripada orang yang belum pernah kena batu ginjal sama sekali. Jadi biasanya kita pasca tindakan, misalkan sudah selesai semua nih, pasien akan tetap kita edukasi untuk tetap kontrol ke kita 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama pasca tindakan.
Tujuannya apa? Untuk mengevaluasi apakah timbul batu lagi di saluran kencing. Kalau timbul sejak dini, kita bisa lakukan tindakan yang sangat simpel. Bahkan tanpa tindakan, kadang dengan bantuan obat pun batunya bisa kita keluarkan. Tapi kalau dia nggak pernah kontrol tiba-tiba udah jadi keluhan. Biasanya yang seperti itu batunya udah gede lagi. Nah, kadang-kadang kalau udah kambuh, sudah cukup gede, nggak bisa hanya dengan ESWL, bisa-bisa dengan kombinasi, misalkan tindakan operasi laser plus ESWL atau pure dengan tindakan operasi, seperti itu. Supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, biasanya pasien akan kita edukasi tuh. Kontrol 3 atau 6 bulan pasca tindakan. Selain kita edukasi untuk memperbaiki pola hidup, seperti itu. Berarti kontrolnya 3 sampai 6 bulan pasca tindakan, dikatakan dia bersih, udah lulus nih ya, nanti kontrol ke kita 3 atau 6 bulan lagi ya Pak, Bu, nanti untuk evaluasi lanjutan. Kalau makanan minuman yang spesifik untuk dihindari, ya itu tadi sih, jaga rendah kolesterol, rendah asam urat, terus minum air putih harus bagus. Nah, ini juga dari penelitian juga dikatakan kadar sitrat yang cukup optimal dalam darah itu bisa mencegah terjadinya batu. Kadar sitrat itu paling mudah didapatkan di jeruk. Ya, jadi dengan rutin misalkan minum jeruk atau makan buah jeruk, di situ ada kadar namanya sitrat. Ketika sitrat yang cukup optimal kandungannya di dalam darah, dia akan mengikat kalsium. Akhirnya terbentuk kalsium sitrat, itu akan jadi kencing, keluar deh. Tapi kalau kadar sitrat dalam tubuh kita tidak optimal, kalsiumnya akan berikatan sama fosfat atau oksalat, jadinya kalsium oksalat atau kalsium fosfat. Itu adalah jadi inti batu. Nah, kalau kadar kalsium oksalat dan fosfat yang numpuk nih semakin banyak, lama-lama dia ngumpul, jadilah batu di situ. Tapi kalau dia ada sitrat yang cukup optimal di darah, dia akan mengikat kalsium, akhirnya dibawa keluar deh, nggak jadi batu dia. Iya. Bisa jadi salah satu alternatif. Iya. Konsumsi jeruk. Iya. Pokoknya jeruk lo ya, jangan sirup. Mau jeruk nipis, mau jeruk lemon, mau jeruk manis, it's okay. Mau dibikin air jeruk, mau dibikin makan sebagai buah, it's okay, nggak apa-apa. Atau jangan sirup. Hindari sirup. Iya, aku sudah minum jeruk tapi jeruk saset. Wah, ini kita nggak bisa percaya. Beda ya, Beda. Kalau ada yang alami, ngapain sih kita pakai yang buatan seperti itu.